Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk hadirat Tuhan. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Bila Roh Kudus yang hadir pada saat ini untuk memimpin kita. Kita angkat lagu pujian. Kini saatnya berdiri di altarnya.
berfirmanlah ya Tuhanku. Amin. Saudara, silakan duduk kembali untuk menyerahkan ibadah kita ini. Kita undang Ibu Sintua Sidaulo belah mendoakan segala kegiatan yang ada di gereja kita ini, baik itu juga di kegiatan kita di hari Pentakosta, di mana bela Tuhan yang mencukupkan dana-dana kita untuk merayakan hari Pentakosta kita. Kita angkat lagu pujian kita, Ku ada sebagai mana ku ada.
kita percaya bahwa Tuhanlah yang menghapuskan segala kesalahan kita. Puji Tuhan, haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersorak-sorai memuji muliakan nama Tuhan. Saudara dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian kita lagu bahasa daerah dulu. Lagu bahasa Batak Toba akan biru-biru, lagu musia bulu siadu. Alangkah baiknya kita lagu gambar sungguh ku bangga Bapa.
mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini. Tetapkan lagu pujian penyembahan, siapkan hatimu Tuhan untuk dengaran daripada firman-Mu. Persiapkan hati kami, roh kami, pikiran kami, jiwa kami untuk ditaburi firman, dan Roh Kudus yang memimpin kami di malam ini Tuhan, sampai kami Tuhan dipenuhi dengan kuasa Roh-Mu, dan itulah tujuan hidup kami Tuhan. Sadarkan kami, tanpa Roh kami tidak mempunyai apa-apa, tanpa Roh kami tidak mempunyai arti. Oleh karena itu Tuhan, sadar kami Bapa, Roh Kudus dan firman-Mu lah yang membuat kami berharga. Oleh karena itu Tuhan, menaikkan Roh di dalam hati kami bahkan firman, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, pada malam hari ini kita bersyukur dan kita membahas satu materi di malam yang keberapa sekarang? Malam yang kelima, dengan buah roh. Puji Tuhan. Kita berbicara tentang buah. Kalau pokoknya mangga, pasti buahnya mangga. Ya. Kalau pokoknya durian, pasti buahnya durian. Ya. Kecuali nyanyian siapa itu? Nuri Pesolimo, ya. Buah semangka berdaun sirih, itu beda. Nah, seseorang yang mampu membuahkan buah-buah roh apabila di dalam hidupnya
ada roh. Manusia yang hidup di dalam daging, manusia yang hidup di dalam keduniaan tidak mungkin memancarkan buah-buah roh. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Kita buka kitab kita di Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat 24. Oke, sama-sama kita baca Bapak Ibu saudara-saudara. Satu, iya. Oke, sampai di situ dulu. Jadi buah-buah yang dicatat ini itu adalah hasil daripada Roh Kudus. Ya, sama-sama kita baca, tetapi satu-satu ya. Oke, sampai di situ dulu. Kasih di dalam Alkitab Ilokon turun naho. Nah, berjuru dokon hapus siapa? Pakirimo dohon holo. Alkitab berkata yang paling besar adalah kasih. Makanya dicatat di dalam buah yang pertama dari Roh Kudus itu adalah kasih. Kemudian sukacita. Orang yang dipimpin oleh Roh hidupnya penuh dengan sukacita. Dia senyum saja, enjoy saja, bagaikan air mengalir. Mukanya nggak berat. Ya, ada wajah orang berat. Asal ketemu dengan dia mukanya berat aja terus, kayak ada yang dipikirkan, kayak ada utangnya yang nggak terbayar. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, makanya sekarang banyak orang stroke karena tidak ada sukacita. Ada orang saya tanya, apa penyebab stroke? Apabila katanya ini stroke belanja itu lebih besar daripada stroke gaji. Ya, stroke belanjanya lebih besar dari stroke gaji, makanya dia lebih banyak utangnya. Tetapi orang yang di dalam Roh Kudus, wajahnya itu kalau kita lihat nggak berat, tetap dia senyum, enjoy, jalannya juga enak, ketemu dengan orang juga wajahnya nggak berat. Ya, dia tetap bersukacita. Puji Tuhan. Ada hepek, tak ada hepek, tetap sukacita. Sukacita dia tidak tergantung dengan perilaku orang lain. Puji Tuhan. Ada orang ketemu dengan dia, orang buang muka, dia sakit hati. Coba bayangkan. Wah, tersinggung aku gara-gara dia. Kenapa? Ketemu kami masa dia buang muka. Kalau aku bilang kepada saudara, kalau ada orang buang muka jangan sakit hati, kecuali muka kita yang dibuang baru kita sakit hati. Muka dia yang dibuang, bilang aja sama dia, silakan buang muka, buang kaki, buang rumah, buang sepeda motor, gak apa-apa. Yang penting jangan muka kita yang dibuang. Ya, makanya kalau saya enjoy aja hidup ini, relax saja, ringan saja wajah saya, senyum saja, gak ada beban, sedikit pun gak ada beban.
saya anggap semua kawan. Kalau saudara anggap musuh, makanya ada orang berkata begini, 1000 kawan kurang dibanding dengan 1 orang musuh. Rasanya 1 musuh itu lebih berat daripada 1000 kawan. Nah, hanya orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itulah yang memahami ini. Makanya nanti mulai pulang dari sini setelah 2:10 malam, tolong wajahnya kalau ketemu tolong agak senyum dan ringan. Enjoy saja, katakan amin. Ya, enjoy saja. Jangan berat mukanya. Kayaknya sesuatu disimpan begitu. Ya. Nah, kemudian apa katanya? Damai sejahtera. Terus kesabaran, sabar. Ya. Kemudian apa? Kemurahan, marsileo. Kemudian kebaikan, burju, ya, dan kesetiaan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ini yang harus terpancar dari jemaat Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Marinda 1. Puji Tuhan. Terus yang berikut, ya. Satu-satu ya. Iya, kelemah lembutan. Coba siapa di sini yang lemah lembut? Ibu-ibu, menurut ibu-ibu yang lemah lembut di sini siapa? Kalau aku bilang hanya ibu pendeta yang lemah lembut. Puji Tuhan. Asik. Ya. Lemah lembut. Beda lemah dengan lemah lembut. Ya. Kemudian apa? Penguasaan diri. Penguasaan diri ini tidak tergoda dengan orang lain. Perhatikan. Sukacita kita kalau tergantung kepada orang lain, kita akan tetap terjajah. Karena orang lain itu belum tentu menyenangkan hati kita. Ya. Penguasaan diri. Kemudian apa katanya? Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Puji Tuhan. Terus ayat 24, apa katanya? Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, apa katanya? Ia telah menyangkal, artinya menyangkal, membuang. Karena ada buah roh, ada juga apa? Perbuatan daging. Ya. Coba kita lihat dulu Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau di sini dikatakan di ayat ke-19, coba kita baca dulu. Apakah kita masih berada di buah roh? Kita berada di perbuatan daging. Iya. Sama-sama kita baca. Satu-satu ya. Percabulan itu sama dengan penyembahan berhala. Kemudian apa? Kecemaran. Terus Bapak Ibu saudara-saudara, hawa nafsu bukan hawa nafsu seperti zaman-zaman sekarang. Hawa nafsu itu adalah niat hati yang tidak bisa dilawan. Ingin memiliki ngutang pun boleh, itu gak boleh menurut firman Tuhan. Itu hawa nafsu. Ya. Si Desta yang rebonding, yang lain ingin rebonding. Ma, Desta udah rebonding, aku masih keriting. Minta uang ma, dari mana uang? Nah itu termasuk juga hawa nafsu. Itu nafsu atau emosi. Ya, kalau si Desta rebonding syukuri saja. Kalau ada orang bilang si Desta cantik, puji Tuhan. Jangan langsung kau ambil yang negatifnya. Apa? Cantik, hidungnya pesek. Tapi biasanya manusia paling nggak suka orang dipuji.
Kalau saya puji nanti si Setnis, pasti orang bilang apa? Masa baik gitu orangnya. Itu karakter apa? Kedagingan. Makanya kalau ada orang memuji orang lain, katakan amin. Memang kamu cantik, memang kamu ganteng. Puji Tuhan. Ya, terus apa katanya? Menyembahan berhala gak boleh. Perdukunan itu perbuatan daging. Kalau saudara punya masalah, gak usah tanya dukun. Kalau saudara punya usaha, gak usah bikin pelaris. Kalau bisa dukun bikin pelaris, ngapain dukun jadi miskin? Buka aja warung, suruh semua anaknya buka warung, cucu-cucunya semua buka warung. Maka kakeknya yang dukun ini bikin pelaris. Nanti keturunannya semua menjadi apa? Punya ruko. Kalau bisa. Tapi kita lihat asal keturunan dukun tetap juga apa? Susah, nggak ada itu. Ya, itu semua penyembahan berhala. Kemudian apa? Sihir. Sihir ini di dalam Alkitab diperumpamakan bahasa Batakna si balik mata. Ya, ada diremas-remasnya apa? Remas-remasnya kertas, ya, simsalabim, ya. Orang berbalikan tu dulu di sini mangko orang dia dulu mana jimat asal tomos satu sia minna. Ya, maka ini akan keluar dari uang 100.000. Ngapain capek dia di jalan bilang kayak gitu? Bagus saja di rumah, semua kumpul koran botol. Maka dia tinggal saja duduk di rumah, Pak, angkat kaki begini. Orang berbalihan tu dulu di silmanggo, manomo dia logo, manona dia jimat. Satu pasato na tomos-tomosan tu ibu pendeta. Iya. Coba nanti kalau Anda bisa menghafal apa yang saya katakan itu. Otak berbalihan dulu si manggo, mano dia logo, mano dia jimat. Itu sihir, ya, jangan itu. Kemudian apa? Iri hati. Sinita yang cantik, dia yang pingsan. Itu iri hati. Ya, iri hati itu kita jauhkan dari hidup kita. Puji Tuhan. Kalau nanti Pak Simbulun jadi pengusaha besar yang menjadi distributor gas, maka direkturnya Ibu Ur Batubara. Makin cantik nanti dia. Jangan kita iri hati, syukuri. Amin. Iya. Ada satu, rupanya beda makna yang dua ini. Mengulurkan tangan dengan tepuk tangan. Biasanya kalau tepuk tangan itu apa? Tanda mendukung. Tapi ada satu kalimat, rupanya tepuk tangan ini ada juga. Tidak usah perlu. Ada kalanya kita sekali-sekali jatuh agar kita tahu siapa yang tepuk tangan dan siapa yang mengulurkan tangan. Saudara bisa pahami? Sekali-sekali memang kita perlu jatuh agar kita tahu siapa yang tepuk tangan, siapa yang mengulurkan tangan. Di sini yang diperlukan siapa? Yang mengulurkan tangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, iri hati, kemudian amarah. Amarah. Amarah ini dalam bahasa Batak apa? Parmuruk-muruk. Ada bisa parmuruk-muruk?
Tangan mati. Sudah kita akan terlebas roha. Puji Tuhan. Yakin dua lusi. Unang adong permuru-muru. Ibadah dokong atal lain. Ya. Amarah, kepentingan diri sendiri. Ini. Kemudian apa? Pencitraan dan roh pemecah. Ada ujian kita, jaga mapa mula somna berjutuho nahata nape. Roh pemecah itu omongannya itu sama kita paling bagus. Tahu lah kenapa? Karena saya tadi gak ikut datang rapat waktu rapat Natal. Ketua itu disinggungnya lah. Waktu tempat kan ada selisih paham lain sama dia. Aku gak bilang apa-apa, cuma kasih tahu aja lah, biar lain tahu aja. Tapi jangan bilang aku yang kasih tahu ya. Itu apa namanya itu? Roh pemecah. Nah, orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus dari hidupnya tidak akan terpancar hal-hal seperti ini. Katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, Matius 7 ayat 16 ya. Matius 7 ayat 16. Sama-sama kita baca. Satu, iya. Oke, perhatikan. Orang kita ukur dari perbuatannya. Itu semakin tinggi perbuatan baik seseorang, maka semakin tinggi pula penghargaan orang lain kepada dia. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Jangan harapkan dari semak duri Anda memetik buah apel. Gak ada itu. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka buah-buah itu akan terpancar dari kehidupan kita. Puji Tuhan. Dicaci pun akan tetap senyum, dimaki juga akan tetap senyum, karena dia ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Puji Tuhan. Makanya GPI Marinda 1 jangan cepat-cepat sakit hati, kan dalam hidupmu sudah ada apa? Roh Kudus. Puji Tuhan. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ya. Nah, di Matius 3 ayat 10 dikatakan, ya, Matius 3 ayat 10 dikatakan apa? Sama-sama kita baca. Kapan sudah tersedia? Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Kita ini diibaratkan, perhatikan, ada pujiannya. Yesus pokok dan kita adalah, kita ini rantingnya. Ya. Jadi tanpa kita sadar sebenarnya kapak itu sebenarnya sudah tersedia di samping kita. Ya, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, hati-hati. Makanya usahakan di dalam hidup kita ini memancarkan buah-buah yang baik, karena kapak sudah tersedia. Ya, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, apa katanya? Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, saya mau katakan kepada kita, mari perhatikan Bapak Ibu, mari pertontonkan di dalam hidupmu hal-hal yang baik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Karena setiap kita ini adalah pemain sandiwara di dunia ini. Ya, apakah Anda sebagai pemain aktor yang terbaik, atau mungkin Anda sebagai di film itu, di sinetron itu sebagai apa namanya itu, bim. Ada juga ibu-ibu yang rating saya lihat di sinetron, ya ada yang rating sampai-sampai katanya ada ibu pendeta yang cerita karena dia tahu semua masalah sinetron. Ada karena di sinetron ini katanya ibu ini marah terus, jadi jumpa dengan penontonnya, begitu jumpa, bodoh HP nampak muruk-muruk, nah di sinetron ini ibadah mana ini nontonin ibu pendeta, aku tenang matohoi. Ya, tapi lihat Bapak Ibu Saudara, marilah kita menghasilkan buah yang baik. Puji Tuhan. Ya. Begini, orang akan tertarik datang kepada Kristus ketika kita memancarkan buah-buah yang baik. Jangan kita justru mencemarkan nama Kristus. Ya, kapan sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Puji Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, marilah kita pertontonkan, kita pancarkan buah-buah roh, dan itulah yang diinginkan Tuhan dari hidup kita. Puji Tuhan. Di malam yang kelima ini, rebut itu, ya, rebut, ya. Karena apa yang saya katakan, Roh Kudus inilah menjadi tiket kita. Itulah tiket kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam Alkitab dikatakan, Roh itu yang bersaksi nanti. Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita itu nanti yang bersaksi bagi Allah bahwasanya kita adalah umat pilihan Tuhan. Puji Tuhan. Makanya di penghakiman nanti kan dipanggil katanya satu-satu, dan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita akan bersaksi. Bos, apa itu? Ini sudah terima Roh Kudus, baik-baik ini dulu. Dari mana kau tahu? Ini pemain musik dulu di GPM Indosat. MC juga bagus, pemain proyektor juga bagus. Siapa namanya? Armindo Ninggolan. Lihat dulu bukunya. Jangan masuk dulu. Armindo, ada Armindo. Iya, Armindo Ninggolan masuk. Iya, semua nanti dipanggil. Dan Roh Kudus itulah katanya bersaksi kepada Bapa kita di surga bahwasanya kita adalah umat pilihan Tuhan. Puji Tuhan. Makanya malam hari ini rebut. Ya, tanpa roh engkau tidak mampu nanti masuk surga. Puji Tuhan. Siapa yang hari ini siap dibaptis dengan roh, mari sama-sama kita berlutut, rebut, berdoa agar kita semua dibaptis, diperbaharui dengan kuasa daripada roh. Semua kita berlutut, kita berdoa. Saya mau sama-sama pusatkan pikiranmu. Ingat apa yang dikatakan firman Tuhan seperti percakapan Nikodemus dengan Yesus. Seseorang tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga kalau ia tidak dilahirkan kembali dari air dan dari roh. Dunia ini akan berlalu, tapi surga menjadi milik kita. Haleluya.